Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya adalah mahasiswa PPG Darajat 3 Universitas Islam Negeri Salatiga, dan berikut adalah video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan dilanjutkan dengan tadarus. Ibu minta coba Anin pimpin. Istaidu. Iqra doa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Amin. Oke, Ibu lanjutkan, yaitu mengabsensi kehadiran kalian dulu ya. Alia Azizi, Alicia Regina, Diva Khairunisa, Siti Kaisa Azara. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita ngecek dulu kerapian kelas. Silakan, bagi ada yang sampah di samping, di kolom ataupun di meja, silakan diambil. Sudah? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan dulu. Sebelumnya, Ibu mau tanya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bab apa? Oke, berkompetisi dalam Kebaikan. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Oke, maslahul. Yang artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa keterkaitan materi sebelumnya dengan yang sekarang? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Coba dulu. Sebelumnya ada tiga, ada dari hati, lisan, dan perbuatan itu berhubungan dengan amal kebaikan yang belajar sebelumnya. Oke. Jadi kalau orang yang memiliki keimanan, berarti dia akan selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, sekarang kita bahas tentang syu'abul iman. Ibu tanya dulu, apa sih itu pengertian syu'abul iman? Cabang.
dan Ibu Mufidah. Coba Lintang jawab, ada berapa macam syu'abul iman? Ya. Oke. Oke, itu adalah merupakan macam-macam dari syu'abul iman. Bagaimana cara kalian mengaplikasikan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari? Berarti di ranah kedisiplinan. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Berangkat sekolah tepat waktu. Oke, good. Berarti berangkat sekolah tepat waktu. Dan yang kedua, berarti cara implementasinya dari jujur. Bagaimana? Siapa yang jawab? Oke. Tidak berbohong. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Itu adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan sikap syu'abul iman. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menganalisis makna syu'abul iman. Yang kedua, dapat mempresentasikan makna syu'abul iman. Dan yang ketiga adalah dapat meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak. Sekarang kita belajar dengan model project based learning, yaitu nanti kita membuat suatu kelompok yang mana ada project ya berkaitan dengan menganalisis syu'abul iman, macam-macam syu'abul. Nah, sekarang Ibu nanya berkaitan dengan syu'abul iman, apa yang kalian tahu tentang iman? Siapa yang jawab? Oke. Apa itu iman? Percaya. Oke, good. Maksudnya apa tuh percaya? Ada yang bisa jawab lagi? Oke, berarti kalau orang yang beriman, dia akan meyakini dalam hatinya, juga diucapkan dengan lisannya, berarti dengan kata-kata yang baik, yaitu kata-kata thayyibah. Tujuan keimanan adalah menghambakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan Allah. Kita sebagai umat manusia berarti harus beriman kepada Allah. Siapa yang butuh, kita atau Allah? Kita. Berarti bagaimana cara kita sebagai mukmin yang sejati dianggap sebagai orang yang bertakwa? Berarti kan harus menjalankan dan menjauhi segala nah, itu adalah konsep dari bertakwa dan juga orang yang dikatakan sampai sini paham? Sekarang cabang-cabang keimanan ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama dari hati, dari keduanya lisan, yang ketiganya perbuatan. Nah, adapun rukun iman ataupun pilar dari keimanan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada. Yang ketiga, iman kepada kita. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada Nabi. Dan yang keenam adalah iman kepada Allah. Berarti kalau orang yang beriman, di sini harus meyakini. Oke? Meyakini. Oke, dalil-dalil syu'abul iman. Di sini jelas dikatakan bahwa yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada
Tuhan selain Allah. Ya Allah Maha Esa, Allah adalah satu. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang dan malu itu adalah salah satu dari siapa? Iman. Nah, sekarang kita akan membuat suatu project yang mana kalian mencari tentang iman, cabang-cabang iman, klasifikasi. Dari yang pertama, berarti dari cabang ranah hati. Yang kedua dari ranah Lisan. yang ketiga dari ranah. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok, berarti dibagi menjadi 3, oke? Silakan kalian menentukan kelompoknya masing-masing. Berarti satu kelompoknya 8 orang ya. Ayo, silakan. Oke, di sini Ibu mempunyai 3 buah karton yang nanti kalian buatkan peta konsep sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kelompok 1 kalian cari cabang iman yang berkaitan dengan hati, yang kedua berkaitan dengan, dan yang ketiga berkaitan dengan anggota. Kalian silahkan kerjakan hari ini, harus sudah selesai ya. Ini Ibu bagikan kartonnya dan juga spidolnya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Lanjut ya. Baik, sudah semuanya? Kalau
silakan kalian presentasikan hasil proyek kalian, hasil kerja kalian. Minta perwakilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Nah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang cabang-cabang Iman yang berhubungan dengan hati. Nah, yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada mencintai dan membenci karena Allah. Yang ketiga, ikhlas, tidak ria, dan menjauhi sifat munafik. Dan yang keempat ada tawakal. Yang kelima bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Dan yang keenam iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Selanjutnya yaitu menunaikan amanah, tidak mudah marah, tidak dengki dan iri hati dan syukur nikmat. Yang untuk contoh-contoh cabang iman yang berhubungan dengan hati, apakah ada yang ingin ditanya? Oke, silakan. Bertanya dari kelompok 2, contoh dari tawakal itu apa ya? Contoh dari tawakal itu misalnya ikhlas menerima nilai yang didapatkan, terus ada tidak pernah menyerah hingga mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Beri aplaus. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kata konsep dari kelompok kami. Kita mendapatkan tema berjudul cabang iman ranah lisan. Cabang iman ranah lisan ada 7. Yang pertama ada membaca kalimat thayyibah, yang kedua membaca kitab suci Al-Quran, yang ketiga belajar dan menuntut ilmu, yang keempat ada mengajarkan ilmu kepada orang lain, yang kelima ada berdoa, yang keenam ada berzikir kepada Allah SWT termasuk istighfar, yang ketujuh ada menghindari bacaan yang sia-sia. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ada contoh kalimat-kalimat yang baik dan diucapkan setiap waktu. Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalimat thayyibah itu adalah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Oke, lanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di sini ingin mempresentasikan
menegakkan sholat fardu maupun sunnah, menolong orang lain dalam kebaikan. Dan yang ketiga ada taat dan patuh kepada orang tua. Yang keempat ada wajib menutup aurat. Yang kelima ada menyempurnakan dan menunaikan nazar, dan juga ada bersuci atau bertaharah. Selanjutnya adalah beritikaf di dalam Ramadan, lalu menjalankan haji bagi yang mampu, lalu menjalankan puasa wajib dan sunnah, dan terakhir adalah bersedekah kepada fakir, miskin, dan Sebelumnya ada yang bertanyain? Oke, silakan. Mengapa kita harus menyempurnakan dan menunaikan nazar? Terus apa akibatnya jika kita tidak menunaikan nazar tersebut? izin menjawab ya. Nazar itu merupakan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tepati. Jika kita tidak menepati kita, maka kita akan mendapatkan dosa. Ya, terima kasih. Ada lagi yang tanya? Tidak. Silakan itu. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi berkaitan dengan apabila seseorang mengingkari janji ya. Kalau orang mengingkari janji berarti namanya hutang. Kalau dalam agama Islam itu dikatakan orang yang munafik. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang munafik. Salah satunya adalah mengingkari janji atau nazar. Sampai sini paham? Paham. Ibu minta satu orang perwakilan. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan, tunjuk tangan. Oke. Jadi kesimpulan pada hari ini tentang cabang iman, yang artinya cabang-cabang iman yang terbagi menjadi tiga, yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan melakukan dalam perbuatan. Oke. Good. Jadi applause. Ya. Betul. Jadi syu'abul iman itu adalah cabang-cabang keimanan yang harus kita amalkan, baik itu meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan maupun diamalkan dalam anggota tubuh atau anggota badan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tes formatif yang mana kalian harus kerjakan. Ini adalah link Google Home ya. Silakan kalian isi. Ayo isi, silakan. Sudah isi. Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih sudah menjawab. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau bertanya. Apakah ada kesulitan selama pembelajaran hari ini? Tidak. Berarti semuanya paham? Paham. Coba Ibu mau tanya satu orang perwakilan. Apa hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran kita hari ini? Ini kan? Alisa, ya. Hikmah yang dapat diambil yaitu kalau kita harus menerapkan cabang-cabang iman yang kita sehari-hari, mau dan melalui dalam hati, lisan ataupun anggota tubuh. Oke, good. Oke, terima kasih untuk semuanya. Berarti pembelajaran hari ini kita cukupkan, dan untuk minggu depan kita akan membahas materi baru yaitu tentang akhlak masjid. Tetap semangat, belajar yang rajin, dan semoga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju kebaikan. Oke, kalau ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan
kafaratul majlis utama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.